Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Fajrinustanto dari program studi S1 Akuntansi Universitas Iberasia. Kali ini saya akan membahas tentang perhitungan deret berkala dan peramalan dari mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester genap ini. Oke, tujuan pembelajaran dari judul di sebelumnya yaitu adalah menentukan persamaan tren linier dari data deret berkala. Kemudian menggunakan persamaan tren untuk meramal nilai masa depan. Kemudian yang ketiga adalah memilih metode tren yang tepat. Di sini ada kurang lebih empat, yaitu persamaan tren linier, kuadratis, posisional, kemudian satunya lagi nanti bisa kita bahas. Oke, yang pertama ini adalah konsep dasar deret berkala itu apa sih? Nah, deret berkala itu bahasa Inggrisnya adalah time series. Jadi data tercatat menurut urutan waktu, bisa harian, bulanan, tahunan. Kemudian komponen utamanya itu yang pertama adalah tren, siklus, musiman, dan irregular. Kemudian yang ketiga adalah apa sih manfaatnya ya untuk deret berkala ini yaitu untuk peramalan atau forecasting, yaitu memprediksi nilai masa depan berdasarkan pola historis yang ada. Untuk peramalan atau forecasting tadi itu, pengkodean waktu dengan huruf X itu sangat-sangatlah penting. X ini adalah sebagai indeks waktu. Kemudian pusat data yang akan yang akan memudahkan perhitungan. Kemudian bila didapatkan adalah data genap versus data ganjil, maka pusat di antara dua periode itulah yang disebut dari periode tengah. Nah, X ini sebenarnya adalah nilai tengah-tengah daripada data-data tersebut. Misal dari data ganjil, misal ada 5 data ganjil, maka data ketiga inilah yang disebut dengan X. X sama dengan 0. Kemudian untuk data genap, misal ada 6 data, maka data ketiga dan data sorry, betul. Maka data ketiga dan data keempat di antara tersebut itu adalah nilai X sama dengan nolnya. Yang berikutnya adalah metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata ini adalah yang paling sering digunakan. Jadi metode semi rata ini adalah bisa bagi data menjadi dua bagian. Kemudian menghitung rata-rata masing-masing bagian. Kemudian tentukan titik tengah waktu tiap bagian. Kemudian hubungan dua titik rata-rata atau garis subtrend tersebut. Ini adalah konsep dari metode semi rata-rata. Nah, semi rata-rata ini tuh rumus yang benar-benar sangat umum dari persamaan tren, yaitu seperti ini. B sama dengan dalam kurung Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 min X1. Kemudian dari huruf apa koefisien A, di sini ada dua koefisien yaitu B dan A. Untuk koefisien A yaitu Y1 dikurangi B dikali X1 atau disederhanakan lagi atau yang biasa di dalam buku-buku pelajaran itu bisa menjadi Y1 sama dengan A plus B dikali X1. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, data ganjil maka titik tengahnya jadi acuan tambahan. Nah, contoh ini adalah contoh dari data data genap. Misal pada kelompok satu ada tahun 2018, 19, 20, 21 dengan rata-rata Y1 adalah 129,5. Kemudian kelompok 2 di sini tahun 2022, 2023, 2023, 2024, 2025 rata-rata Y2-nya adalah 165,5. Nah, kita pertama adalah tentukan dari X-nya dulu nih. X sama dengan nolnya tuh pasti di antara 2019 dan 2020. Maka gampangannya adalah 2019,5. Maka
Itu untuk kelompok satu. Sedangkan untuk kelompok 2, data tengah-tengahnya adalah antara 2023 dan 2024, yaitu gampangannya adalah 2023 setengah. Nah, bisa di bisa dilanjutkan berikutnya, yaitu kok misal koefisien B-nya 9 dan koefisien A-nya adalah negatif 18, 8 apa negatif 18.046. Kemudian kita masukkanlah ke dalam persamaan trennya. Y sama dengan min 18.046 ditambah 9 dikalikan dengan X. Nah, X-nya ini nanti ini akan dimasukkan ke dalam sini untuk memperhitungkan nilai penjualan. Nah, berikut ini adalah grafik data genap yang tadi tersebut. Nah, contoh semi rata-rata dari data ganjil ini lumayan mudah. Bisa kita lihat di tengah, misal di tahun 2022 yaitu sama dengan 150. Kemudian ada kelompok satu yaitu 2018, 19, 20, 21 dengan rata-ratanya Y1 yaitu 129,5. Kemudian kelompok 2, 2023, 2024, 2025, 2026 dengan rata-rata Y 176,75. Maka nilai B dari dua rata-rata di atas ini adalah 9,45. Kemudian A ini adalah negatif 18.957,9. Nah, oleh karena itu kita bisa menghasilkan persamaan tren yaitu negatif 18.957,9 plus 9,45 X. Maaf, di sini harusnya ini koma dan ini juga koma. Nah, ini grafik data ganjil untuk apa? Semi rata-rata. Nah, yang kedua ini adalah metode kuadrat terkecil atau LS. Nah, apa sih kegunaan metode kuadrat ini? Yaitu menentukan garis tren dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih. Nah, di sini penggunaan pengkodean X ini harus simetris. Kemudian persamaan yang umum tuh tetap tetap sama seperti sebelumnya, yaitu Y sama dengan sigma Y sama dengan NA tambah B sigma X. Contoh metode Contoh metode kuadrat terkecil dalam data genap dan peramalannya kurang lebih seperti ini. A Dimisalkan A ini sama dengan sigma Y bagi N sama dengan 147,5. Kemudian koefisien B sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat sama dengan 4,4048. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus tren linear tersebut. Y sama dengan 147,5 ditambah dalam kurung 4,4048 dikali X. Misalkan untuk tahun 2026 forecastingnya kita masukkan X-nya ini sama dengan 9. Maka Y-nya ketemu dimasukkan ke sini, X-nya tadi, maka Y ketemu adalah 187,14. Kemudian metode yang ketiga yaitu adalah metode tren kuadratis. Metode ini digunakan jika pola datanya melengkung atau percepatan atau perlambatan. Modelnya, model persamaan linearnya adalah Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan regresi polinomial derajat 2 pada X yang telah dikodekan. Nah, kemudian metode yang terakhir adalah metode tren eksponensial. Metode ini sangat cocok untuk pertumbuhan persentase. Nah, model persamaannya Y sama dengan A dikali B pangkat X. Nah, transformasinya pakai logaritma. Seperti ini.
Dan kita melakukan regresi linear atas logaritma di atas ini. Nah, kemudian memilih metode tren yang cocok. Itu gimana sih? Pertama, kita gunakan grafik awal untuk mengenali pola-pola tersebut. Kemudian yang kedua adalah menghitung kesalahan MAD atau MSE antar metode. Kemudian pertimbangkan teori ekonomi, apakah pertumbuhannya relatif naik, rata, atau cenderung turun. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan validasi out of sample bila memungkinkan. Oke, di sini ada sebuah latihan soal yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Mutiara Rizky Nurahmi. Seorang wirausahawan toko sepatu akan meramalkan penjualan sepatunya untuk tahun yang akan datang. Datanya ada dari tahun 2017 sampai dengan 2021 itu data ganjil. Dan dari tahun 2016 hingga 2021 itu data genap sebagai berikut ini. Nah, kemudian dari data-data ini, soal data-data ini maka diminta yaitu tentukan persamaan tren menurut metode kuadrat terkecil. Kita pakai metode kuadrat kecil, kemudian memproyeksikan jumlah penjualan pada tahun 2022 dan 2023. Oke, langkah-langkahnya yang pertama adalah menggabungkan data ganjil dan genapnya terlebih dahulu. Kemudian menentukan X sama dengan 0 pada data genap yang sudah kita gabungkan tadi. Biasanya sih kalau pada soal seperti ini ada data ganjil dan data genap kita gabungkan, pasti dia akan berubah menjadi data genap. Nah, oleh karena itu X sama dengan nolnya pada data genap yaitu di antara tahun 2018 dan 2019. Nanti kita akan lihat dan kita akan membuat tabelnya. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga yaitu menghitung persamaan tren linier serta menghitung koefisien A dan juga B. Kemudian langkah terakhir baru kita bisa menghitung proyeksi penjualan tahun 2022 dan 2023. Oke, nah di sini kita menggabungkan data ganjil dan data genap tersebut. Nah, didapatkan tadi kan ada data ganjil dari 2017 sampai 2021 dan data tahun 2016 sampai 2021. Untuk penjualannya sama semua, kita gabungkan saja semua. Seperti ini. Oke, dan ditemukan penjumlahan total penjualan dari 2016 sampai 2021 yaitu sebanyak 810. Nah, kemudian kita menentukan yaitu X-nya sama dengan 0 pada data genap yaitu di antara 2018 dan 2019. Nolnya ada di sini. Nah, di sini saya menggunakan lompat dua angka agar simetris. Karena tadi disebutkan untuk metode kuadrat terkecil itu diusahakan X-nya adalah setiap tahun ini adalah simetris seperti itu. Sehingga seperti ini X-nya. Kemudian ada tabel bantu X dikali Y, maka ini dikali ini, dan juga X kuadrat. X kuadrat adalah minus, em, di sini misalkan minus 5 dikali minus 5, maka jadinya 25. Ini sebagai tabel bantu nanti untuk perhitungan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah menghitung persamaan tren linier serta menghitung koefisien A. Nah, persamaan linier dari metode kuadrat terkecil adalah Y sama dengan A plus B kali X. Kita hitung dulu nih koefisien A-nya. Rumusnya yaitu sigma Y dibagi N. Sigma Y adalah jumlah dari penjualan tadi yaitu sebesar 810. N ini adalah banyaknya tahunnya, yaitu ada 6 tahun. Ya, maka didapatkan nilai sebesar 135. Kemudian yaitu koefisien B. Koefisien B ini rumusnya yaitu sigma X dikali Y dibagi dengan sigma X kuadrat. Maka didapatkan tadi dengan tabel bantu sebelumnya ini, sigma ini kita pakai dua-duanya.
410 dibagi dengan 70 sama dengan 5,86. Kemudian kita masukkan persamaan ke dalam hasil A dan B ini ke dalam persamaan trilinear, maka didapatkan angka seperti ini atau persamaan seperti ini. Y sama dengan 135 ditambah 5,86 kali X. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menghitung proyeksi penjualan tahun 2022 dan 2023. Nah, di sini misalkan kita proyeksi penjualan tahun 2022 misalkan X sama dengan 7. Kenapa X sama dengan 7? Kita lihat tahun 2022, misal tahun 2022 X-nya ini maka lompatnya 2. 5 dari 5 ke 6 terus ke 7. Maka X-nya tahun 2022 adalah 7. Gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan linear tadi yang telah kita buat. 135 ditambah 5,86 dikali 7. Maka Y sama dengan 176,02. Sehingga proyeksi penjualan sepatu tahun 2022 diharapkan sebesar 176,2. Begitu juga dengan proyeksi penjualan untuk tahun 2023. Kita misalkan X ini sama dengan 9. Tadi seperti yang telah saya jelaskan, untuk X-nya lompatnya 2 angka, maka didapatkan 9. Kita masukkan ke dalam persamaan linear, maka ketemu Y sama dengan 187,74. Sehingga proyeksi penjualan sepatu tahun 2023 diharapkan sebesar 187,74. Oke, demikian saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya ataupun ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.